Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang bersama saya dalam siaran langsung kita pada pagi ini. Begitu juga bagi saudara seiman, rakan Facebook yang bersama-sama ikut dalam siaran langsung kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Pada pagi ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi ini. Pada pagi ini, topik kita pada pagi ini ialah ketidaktaatan puncak kejatuhan Saul. Ketidakketaatan puncak kejatuhan Saul. Itu menjadi topik kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan membahas tentang Raja Saul sahaja. Jadi ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak taat, tidak setia, tetapi tidak semua kita tidak membahas tentang tokoh-tokoh yang lain. Kita hanya fokus kepada Raja Saul sahaja dalam topik kita pada pagi ini. Maka itu mari kita sama-sama siapkan hati kita supaya apa yang terjadi dalam diri Raja Saul ini, mengapa dia jatuh, di mana kesilapannya, di mana kesalahannya, nanti kita akan bahas semuanya sebentar nanti. Jadi sebelum itu mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah izinkan kami untuk dapat menikmati dan mengalami kasih Tuhan dan hidup yang baru pada hari ini. Semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan pujian dan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kami baik, Allah kami yang begitu besar kasih-Nya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka itu Tuhan, pada pagi ini kami rindu untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Mari Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu, yang menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi ini. Bapa, hamba-Mu berdiri di hadapan jemaat Tuhan dengan tangan yang kosong, tidak ada apa-apa ini Tuhan. Hamba-Mu berserah sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya Engkaulah Tuhan yang berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang berkata-kata lewat mulut hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi firman yang hidup, yang dapat mengubah dan membentuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Biarlah segala kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ikat segala gangguan-gangguan dari yang jahat. Kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bertakhta, yang bekerja di tengah kami, sehingga seluruh pendengar jemaat Tuhan diberkati Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Topik kita ketidakketaatan puncak kejatuhan Saul, ya. Mari kita baca dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 yang berbunyi demikian. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir." Ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tupaskanlah segala yang ada padanya,
dan jangan ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi saudara-saudara, ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada Raja Saul. Sebab Raja Saul lah yang menjadi raja umat Israel ketika itu, yaitu Raja Saul yang menjadi raja yang pertama. Jadi oleh itu Tuhan telah memanggil Raja Saul untuk menjadi raja umatnya Israel. Jadi dalam bahagian yang kita baca ini tadi, di mana Tuhan mengutus Nabi Samuel pergi kepada Raja Saul untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan kepada Raja Saul ketika itu ialah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pesannya adalah Tuhan mau membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir dulu. Jadi orang Amalek lah yang menghalang-halangi mereka. Jadi dalam pada itu Tuhan memberi pesan supaya Raja Saul dan askar-askar Israel pergi melawan orang-orang Amalek dan tupaskanlah segala yang ada padanya, baik laki maupun perempuan, baik anak-anak yang musuh, baik kambing domba maupun keledai, dan segala yang ada padanya harus dibinasakan atau ditupas. Itu merupakan perintah Tuhan kepada Raja Saul. Jadi apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi kisah ini seterusnya? Yang pertama yang harus kita lihat adalah ketidakketaatan Saul. Jadi memang benar Saul ketika dia mendengar firman Tuhan lewat peletaran Nabi Samuel, Raja Saul dan mengumpulkan seluruh tentara Israel pergi melawan orang Amalek, ya. Memang dia melangkah dan dia pergi berperang. Ayat 7 mengatakan begini, lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Sur yang di sebelah timur Mesir. Jadi artinya ketika Saul mendengar suara Tuhan tadi, dia melangkah pergi melawan orang Amalek. Memang benar. Tetapi apa yang terjadi seterusnya? Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tupas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditupas mereka. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ketidakketaatan Saul di sini. Perintah Tuhan tadi adalah menupaskan segala yang ada, dan baik laki-laki, perempuan, anak menyusu, baik hewan, segala kepunyaannya, harta bendanya harus dimusnahkan, dihancurkan sama sekali, dan tidak boleh diambil untuk diri mereka. Jadi biasanya kalau ada raja-raja pergi bertempur melawan musuh, dan biasanya harta kekayaan musuh, kambing dombanya, baik segala yang kepunyaannya dirampas oleh orang Israel. Tetapi kali ini Tuhan tidak mau. Tuhan mau mereka menupaskan segala yang dimiliki oleh orang Amalek. Jadi mengapa Tuhan menyuruh untuk membinasakan semua kambing domba dan harta yang terbaik? Mengapa harus demikian? Sebab sebenarnya Tuhan mau menguji ketaatan orang Israel. Apakah benar mereka mau menaati suara Tuhan ini atau tidak? Itu sebenarnya. Jadi kita lihat di sini, ternyata orang Israel tidak menaati perintah Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ayat 9 tadi. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag itu adalah raja orang Amalek. Mereka selamatkan, mereka tidak bunuh dia. Ini sudah melanggar perintah Tuhan tadi, bunuhlah laki-laki maupun perempuan, anak-anak menyusu. Mereka sudah melanggar perintah Tuhan ini tadi.
Dan juga Tuhan berfirman bahwa tupaskanlah segala kambing domba, lembu-lembu terbaik dan sebagainya, semua harta mereka harus tupaskan, harus binasakan. Itu perintah Tuhan. Tetapi mereka juga mengambil kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, pula anak domba, segala yang berharga mereka ambil semuanya. Dan mereka tidak mau menupaskan semuanya itu. Hanya yang hewan yang tidak berharga saja, yang buruk, itulah yang ditupaskan mereka. Jadi saudara-saudara, disinilah letaknya ketidakketaatan Raja Saul dan orang Israel. Mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan suruh mereka menupaskan orang Israel, orang Amalek, tetapi mereka menyelamatkan rajanya dan mereka menyelamatkan kambing domba. Jadi ini satu dosa bagi Tuhan, satu pelanggaran bagi Tuhan yang dilakukan oleh Saul dan orang Israel. Jadi saudara-saudara, kita lihat seterusnya. Oleh karena demikian, firman Tuhan datang kepada Raja Nabi Samuel, ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dikatakan di sini, aku menyesal karena menjadikan Saul jadi raja. Sebab Saul tidak melaksanakan perintah Tuhan. Dia berbalik dari Tuhan, Tuhan merasakan menyesal. Dikatakan menyesal, Tuhan menyesal di sini, ungkapan Tuhan begitu kecewa terhadap Saul. Itu sebenarnya satu ungkapan bahasa yang boleh kita mengerti, di mana kekecewaan Tuhan itu begitu dalam oleh karena sikap Saul yang tidak taat setia tadi. Itu sebabnya aku menyesal. Kita tahu Allah tidak menyesal, tidak pernah menyesal. Dia tahu apa yang terjadi. Tetapi oleh karena kesedihan Allah yang begitu rupa, sehingga bahasa yang digunakan pakai adalah menyesal. Yaitu untuk mengungkapkan betapa Tuhan kecewa terhadap orang yang dia percayakan, yang dia pilih. Jadi di situ kita lihat karena dia tidak melaksanakan perintah firman-Ku, kata firman Tuhan. Nah, kita lihat apabila Saul menyampaikan firman Tuhan ini kepada Saul, ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah engkau, kiranya engkau oleh Tuhan. Dengar baik-baik apa yang dikatakan Raja Saul di sini. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Nah, dia berkata kepada Nabi Samuel, diberkatilah engkau oleh Tuhan, katanya. Aku telah melaksanakan firman Tuhan, katanya, kata Saul. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kepada Nabi Samuel tadi, aku menyesal karena menjadikan Saul jadi raja orang Israel, sebab dia tidak melaksanakan firman-Ku. Tuhan berkata, Saul tidak melaksanakan firman-Ku, tetapi Saul berkata kepada Samuel, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jadi yang mana yang betul? Saul melaksanakan firman Tuhankah? Atau Tuhan berkata, Saul tidak melaksanakan perintahku? Memang benar, Saul memang benar melaksanakan perintah Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya. Dia menupaskan orang Amalek, ya memang benar. Dia mengalahkan orang Amalek, semuanya memang benar. Dia melangkah pergi melawan orang Amalek, semuanya itu benar. Dia tupas semuanya. Tetapi tidak sepenuhnya menaati apa yang diperintahkan Tuhan tadi. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dia tidak melaksanakan perintahku. Jadi dia hanya melakukan sebahagian saja perintah Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya menaati perintah Tuhan. Jadi kalau kita tidak menaati sepenuhnya perintah Tuhan, sama dengan kita tidak melakukan perintah Tuhan. Itu yang dimaksudkan di sini.
Maka itu sebabnya saudara-saudara, kita lihat Raja Saul di sini, dia merasa dia benar. Dia sedikit pun dia tidak merasakan dia bersalah. Jadi dia itu sebabnya dia membenarkan perbuatannya. Aku melaksanakan perintah Tuhan, katanya. Ayat 14. Tetapi Samuel, kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Ini hamba Tuhan, ini nabi besar. Tidak ada yang tersembunyi. Katanya, mengapa bunyi domba di dalam telingaku? Mengapa bunyi lembu-lembu yang kudengar, katanya. Bayangkan saja, Samuel tidak ada dalam pertempuran, tetapi dia tahu bahwa Saul telah melakukan kesalahan, menyelamatkan kambing domba yang diperintahkan untuk ditupaskan tadi. Jadi kita lihat seterusnya, poin yang kedua, Saul membenarkan perbuatannya, ya. Saul membenarkan perbuatannya. Ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, di sini dalam ayat 15, di sini Raja Saul membela atau membenarkan perbuatannya yang salah di mata Tuhan. Namun dia bela, namun dia merasakan dia benar. Dikatakannya tadi, semuanya dibawa dari orang Amalek sebab menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Wah, dia berpikir untuk mempersembahkan kambing domba tadi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak, saudara. Persembahan yang diberikan Saul itu adalah persembahan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa ia menjadi persembahan yang jahat di mata Tuhan? Sebab kambing domba yang dipersembahkan itu Tuhan telah berfirman, tupaskan semuanya. Bukan selamatkanlah kambing domba itu, persembahkanlah kepadaku. Tuhan tidak pernah berfirman demikian. Sedangkan Tuhan berkata, tupaskan, bunuhlah, binasalah, hancurkanlah. Jangan ambil. Itu perintah Tuhan. Jadi Saul ini ingin membuat kebenarannya sendiri. Dia membenarkan perbuatannya. Jadi dia berpikir dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan supaya menyenangkan hati Tuhan. Tidak, saudara. Itu malah membuat Tuhan marah kepada dia. Sebab dengan persembahan yang demikian, ia mempermain-mainkan Tuhan. Sebab kambing domba yang dipersembahkan itu bukanlah persembahan yang diminta oleh Tuhan, melainkan harus ditupaskan. Saudara-saudara, inilah saudara-saudara yang kita lihat di sini. Banyak orang seperti Raja Saul yang selalu merasa dirinya benar, selalu membenarkan perbuatannya walaupun bertentangan dengan perintah Tuhan. Lalu selalu kita buat sesuatu dengan maksud baik. Oh, saya ini untuk begini. Kita berpikir bahwa yang kita buat itu untuk menyenangkan Tuhan. Padahal jika perkara itu tidak diperintahkan Tuhan, itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan kita membuat kebenaran kita sendiri. Jangan kita merasa, oh saya buat ini, untuk maksud baik. Tetapi jika itu bukan perintah Tuhan, itu bukanlah baik di mata Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Saul. Saudara-saudara, banyak orang Kristen membenarkan perbuatannya. Banyak cara kita membenarkan perbuatan kita sendiri. Tuhan mengatakan jangan begini, jangan begitu. Oh, tidak apa. Tak salah, minum sedikit pun tak apa. Oh, jangan buat begini, jangan buat begitu.
Oh, tak salah kalau kita buat ini untuk membantu orang lain. Oh, tidak salah kalau kita buat dia begini, begini, begini. Inilah kita mendirikan kebenaran sendiri. Banyak orang berpikir begini, Tuhan berkata, jangan mencari pasangan yang tidak seimbang. Lalu masih juga kita mencari orang mengambil orang lain menjadi pasangan hidup kita. Lalu berpikir begini, inilah kehendak Tuhan bagi saya, inilah, kalau tidak inilah keturunan saya, inilah anak-anak saya. Semua ini adalah rencana Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Tuhan sudah lebih awal mengatakan jangan ambil orang yang tidak seiman. Walau alasan apapun kita membenarkan apa yang kita buat itu memang salah di mata Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, jangan coba kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Jangan coba-coba kita merasakan kita benar melakukan sesuatu kalau bukan perintah Tuhan. Inilah kesalahan Saul, Raja Saul. Ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaskanlah orang Amalek itu, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Itu pesan Tuhan. Membinasakan harta dia, membinasakan kambing, lembu, domba mereka. Nah, tetapi kesalahan Saul adalah menyelamatkan rajanya, menyelamatkan kambing domba. Lalu 19, Samuel sekali lagi berkata kepada Raja Saul, mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi sekali lagi Nabi Samuel menegur keras Raja Saul. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Tadi dia katakan, aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Itu kata Raja Saul tadi. Tetapi Samuel mengatakan, mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, sekali lagi saudara, kita lihat baca ayat seterusnya. Sekali lagi Saul merasa perbuatannya itu benar. Dia merasa, memang benar bah saya lakukan ini, tidak salah. Tidak salah bah saya sebuat ini, katanya. Ayat 20 mengatakan begini. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan mengikuti jalan yang disuruhnya Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Dia merasa dia benar. Kan saya sudah tumpas semua orang Amalek, tak ada yang hidup, hanya rajanya saja saya biarkan hidup, katanya. Padahal segalanya termasuk rajanya dibunuh, ditumpas semuanya. Dia hanya melakukan setengah-setengah perintah Tuhan. Memang benar dia melakukan perintah Tuhan seperti yang diakuinya di sini, tetapi dia setengah, tidak sepenuhnya. Jadi kita lihat saudara-saudara, walaupun Samuel telah menegur dia 2 kali, tetapi Saul tidak pernah menyesal. Saul tidak pernah bertobat. Saul tidak pernah menyesali kesalahannya. Malah dia berusaha membenarkan perbuatannya. Dia merasa perbuatannya benar. Dia membela perbuatannya. Ayat 21. Saul membuat kebenarannya sendiri. Sekali lagi dia membuat kebenarannya sendiri. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditupaskan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Nah, sekali lagi dia menggunakan alasan yang sama seperti tadi. Oh, rakyat ambil semua kambing domba yang baik-baik ini dengan maksud, katanya, untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Jadi ini merupakan satu pelanggaran
pelanggaran yang begitu jahat di mata Tuhan. Ditambah lagi dia membuat kebenarannya sendiri. Dia merasa perbuatannya benar. Sungguh pun dia sudah salah, dosanya ditegur lagi, masih tetap membela perbuatannya, masih tetap merasa perbuatannya itu benar. Dan artinya dosa ini dia menerima akibat daripada perbuatannya ini. Dia tidak pernah bertobat. Nah, kalau kita lihat Raja Daud, oke, tak apa. Nanti kita bahas Raja Daud di sisi khotbah yang lain. Ya, terus kita kembali kepada Raja Saul ini tadi. Dia selalu membela perbuatannya, merasa dia benar. Oh, tidak salah lah. Ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau dosa kita ditegur, sepatutnya kita harus merendahkan diri. Sepatutnya kita harus menyelidiki diri. Sepatutnya kita harus bertobat. Jangan pernah merasakan, oh tidak salah saya buat begini, apa salahnya? Saya buat begitu, apa salahnya? Saya tolong ini, apa salahnya? Saya tidak pernah melakukan hal begitu. Saya tidak pernah melakukan apa yang kamu katakan itu. Lalu terus membela, melindungi diri sendiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mau bertobat. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mau menyesali diri, tidak mau belajar dari kesilapan diri. Raja Saul tidak mau belajar dari kesilapannya, tidak mau belajar daripada di mana kesilapannya, kesalahannya. Dia asik merasa dia benar. Dia membuat kebenarannya sendiri. Dia berpikir dengan kebenarannya sendiri, lalu dia menyenangkan hati Tuhan. Padahal perbuatannya itu semakin jijik di mata Tuhan. Sebab dia sudah melanggar perintah Tuhan, malah dia mempermainkan Tuhan dengan persembahan yang tidak diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang kita lihat pada Raja Saul. Nah, saudara-saudara, Saul harus menanggung akibat. Oleh karena Saul tadi tidak bertobat, Raja Saul tadi tidak menyesali dirinya, Raja Saul tadi tidak memperbaiki kesalahannya, Raja Saul tadi tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Raja Saul tadi tidak mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan akhirnya dia harus menanggung akibatnya. Saul harus menanggung akibatnya. Jadi akibat ketidaktaatan Saul, mari kita lihat ayat 28. Ayat 28 bunyi begini. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Di saat Samuel mengucapkan kata-kata ini, Tuhan telah mengoyakkan jabatannya sebagai raja atas Israel. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Yang pertama, oleh akibat ketaatan Saul, dia harus menanggung. Dia sebagai raja ditolak. Kedudukannya sebagai raja pemerintah ditolak Tuhan, diganti oleh orang lain. Tahukah kita saudara-saudara, ini adalah gambaran bagi iman Kristen kita, saudara. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, lalu merasakan kita benar, lalu mendirikan kebenaran kita sendiri, merasa apa yang kita buat semuanya betul, dosa kesalahan kita ditegur pun kita bela, kita lindungi, kita merasa kita betul, kita ditegur pun kita tidak bertobat dan kita tidak menyesali kesalahan kita tidak merendahkan diri kita depan Tuhan,
kedudukan kita, posisi kita sebagai anak Tuhan akan disingkirkan. Jadi sungguh pun kita bergelar sebagai anak Tuhan atau sebagai anak raja, gelaran itu akan disingkirkan atau akan dihapuskan oleh karena ketidakketaatan kita. Ialah itu saudara-saudara, mari kita belajar dari Raja Saul. Mengapa dia harus ditolak oleh Tuhan sendiri? Tuhan yang memilih Raja Saul, Tuhan yang mengurapi dia menjadi raja, Tuhan yang menyertai dia dalam berbagai peperangan, dia selalu menang, tidak pernah kalah. Tetapi sekarang Tuhan mengoyakkan jabatan sebagai raja dan diberikan kepada orang lain oleh ketidakketaatannya. Dan yang paling menyedihkan, yang paling kesan atau akibat yang kedua yang paling menyangkut dengan roh Tuhan, dengan dirinya, imannya, kepercayaannya, yaitu yang kedua. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan pasal seterusnya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat tadi Raja Saul ini tadi adalah raja yang tidak setia, raja yang tidak taat, raja yang selalu mendirikan kebenarannya sendiri, raja yang selalu membelakan perbuatannya yang salah, raja yang tidak mau bertobat, raja yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, raja yang tidak mau memperbaiki dirinya. Sekarang akibat yang seterusnya, roh Tuhan mundur daripada dia. Saudara-saudara, apabila kita firman Tuhan, apabila roh Tuhan keluar dari seseorang, pasti akan ada roh lain yang masuk, yaitu roh setan. Maka itu sebabnya saudara-saudara, jika kesalahan kita ditegur, harus kita menyelidiki diri dan bertobat dan akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita merendahkan diri kita. Jangan coba-coba untuk mendirikan kebenaran sendiri. Merasa perbuatan kita begini begitu semuanya betul menurut kita sendiri. Saudara-saudara, jika kita berdegil terus seperti Raja Saul, lambat laun Roh Kudus akan mundur dari kita. Ya, saya lihat banyak roh Tuhan mundur dari seseorang. Dahulunya dia diurapi Tuhan. Dahulunya dia melayani dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Tetapi akhirnya hidupnya sangat menyedihkan. Ada satu hamba Tuhan dulu, dia klaimkan pelayanan dia luar biasa. Kami pelayanan di gereja di sini sekian orang bertaubat katanya. Padahal sangat menyedihkan saya. Sampai giginya pun hitam kena rokok. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Roh Tuhan telah mundur. Dan hidupnya tidak baik. Selalu mabuk. Dan seorang perokok yang luar biasa. Ini akibatnya Roh Kudus keluar dari seseorang, meninggalkan seseorang. Maka itu saudara-saudara, kalau kita ditegur, dinasihati, jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, berserulah kepada Tuhan selagi ia dekat, kata Tuhan. Selagi sekarang ini Tuhan dekat, kita harus berseru. Ada saatnya Tuhan jauh, tidak boleh dipanggil lagi. Satu Samuel 28 ayat 5 hingga 6.
Akibat daripada ketidakketaatan Saul yang ketiga. 1 Samuel pasal 28 ayat 5 dan 6. Ketika Saul melihat tentara Palestina itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Nah, kita lihat. Sebelum ini tadi Saul tidak pernah gemetar melihat musuh. Dia melawan musuh di mana-mana pun, sebanyak manapun musuh. Raja Saul dan orang Israel selalu menang melawan musuh-musuh. Tetapi ketika ini, di saat ini, sekarang ini kita lihat ketika dia melihat tentara Palestina, maka dia menjadi takut dan hatinya sangat gemetar. Kenapa? Mengapa dia gemetar? Sebab tidak ada roh yang membangkitkan semangat lagi di dalam dirinya. Dan ayat 6 mengatakan, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan pelantaran para nabi. Tuhan tidak berbicara kepada Raja Saul. Nah, inilah masanya Tuhan jauh, saudara-saudara. Maka itu mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Selagi Tuhan masih dekat, marilah kita berseru kepada Dia. Sebab ada waktunya Tuhan akan jauh. Di saat kita berdegil, di saat kita tidak mau bertobat, di saat kita merasa kita benar, di saat kita tidak mau merendahkan diri kita, di saat kita tidak mau menyelidiki diri kita, kesalahan kita. Inilah Tuhan akan tinggalkan kita. Itulah saatnya Tuhan jauh. Nah, sekarang kita lihat Raja Saul berdoa pun Tuhan tidak mau dengar. Dan Raja Saul berpuasa apapun yang dia buat tidak mau jawab. Tuhan tidak mau jawab. Lewat perantara Tuhan pun tidak mau menyatakan sesuatu. Lewat perantara Nabi pun Tuhan tidak mau berbicara kepada Saul. Sebab kenapa? Sebab roh Tuhan telah mundur dari Saul. Saudara-saudara, betapa ngerinya kehidupan seorang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus. Kehidupannya tidak mungkin diperbaiki lagi jika Roh Kudus meninggalkan seseorang. Oleh itu, saudara-saudaraku semua, apa yang terjadi seterusnya? 1 Samuel pasal 31 ayat 4b. Ini di saat orang Israel berperang melawan orang Palestina. Jadi di saat itu Raja Saul telah luka-luka dan anaknya Yonatan semua tewas, dan askar Israel hampir habis tewas. Dan ayat 4b mengatakan, tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menyatukan dirinya di atasnya. Nah, sekarang dalam peperangan tadi tidak ada roh Tuhan bersama Raja Saul. Dan akhirnya tentara Israel kalah. Bukan kalah biasa, tetapi hampir habis. Dan siapa yang cepat menyelamatkan diri, dia saja yang selamat. Dan Raja Saul dan anak-anaknya semua mati. Dan Raja Saul sendiri luka-luka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak mau orang tidak bersunat itu membunuh dia. Dan dia sendirilah yang menjatuhkan dirinya atas pedangnya sendiri. Dalam arti kata lain, dia membunuh diri. Betapa ngerinya akibat akhir hidup Raja Saul oleh karena ketidakketaatannya. Saudara-saudara, saya melihat banyak anak-anak Tuhan. Saya pernah melihat, pernah melihat orang-orang Kristen yang selalu berdegil, dinasihat pun tidak mau dengar, selalu mau enjoy, selalu mau minum mabuk, selalu merokok dan sebagainya. Apa yang terjadi?
dalam usia muda mati akibat alkohol. Karena kedegilan hati, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Akhirnya sangat menyedihkan akhir hidup. Oleh itu, saudara-saudaraku semua yang ada dalam mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita buka hati untuk Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyesali atau menyelidiki kesalahan kesilapan kita. Jangan coba-coba untuk terus membuat kebenaran sendiri. Jangan terus merasa diri sendiri benar. Jangan selalu berpikir bahwa segala Anda buat adalah menyenangkan hati Tuhan. Jika bukan, itu bukan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita melakukan ini karena begitu kena merasa kita benar. Tetapi jika kesalahan kita ditegur, mari kita merendahkan diri di depan Tuhan. Bertobatlah, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan hidup kita seperti Raja Saul. Jangan sampai demikian. Dan akhir hidupnya sangat menyedihkan. Saudara-saudara, mari kita belajar hari ini daripada kehidupan Raja Saul. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita kalau kita membuka hati untuk Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui kesilapan kita, mengakui kesalahan kita, mengakui segala ketidakkeadilan dalam diri kita, dan kita akui semuanya, dan kita belajar menyelidiki diri kita, belajar dari kesilapan kita. Ya, di sini saya menasihati kita semua, termasuk saya sendiri juga. Saya pun berusaha untuk memperbaiki diri saya sendiri juga, sebab pergumulan yang berat bukanlah dalam pelayanan, tetapi pergumulan seseorang anak Tuhan adalah pergumulan melawan diri sendiri, melawan ego kita, keangkuhan diri kita, salah pikir kita, merasa kita benar, merasa kita lebih baik, orang lain yang salah, orang lain yang tidak baik. Ini semua harus kita akui. Jangan merasa bahwa kita adalah orang yang lebih bijak daripada orang lain. Jangan kita merasa orang lain tidak benar dan kita yang betul. Melainkan mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Akui kesalahan kita. Pasti Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi, mengampuni orang yang selalu mengakui kesalahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu, yaitu ketidakketaatan Saul puncak kegagalan, kejatuhan, yang telah kami sama-sama pelajari pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus berbisik dalam hati kami untuk menguatkan iman percaya kami, untuk kami taat, setia, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu yang mendengar pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, hamba-Mu mohon pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan Engkau turunkan dalam kehidupan setiap jemaat anak-anak Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, lindungilah jemaat-Mu Tuhan daripada jangkitan COVID-19. Sebab kepada-Mu sajalah Tuhan kami menyerahkan hidup jiwa kami.
Segenap keselamatan jiwa kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai umat-Mu, memelihara, melindungi, dan menguatkan di dalam berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah yang terus menguatkan kami untuk kami terus berdiri teguh di dalam badai kehidupan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.